Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Aditya Saputra, NIM 20105011100. Saya di sini akan melakukan uji beda 2 di aplikasi SPSS. Yang pertama dilakukan adalah menentukan normalitas dan homogenitas. Dalam menentukan normalitas dan homogenitas, untuk data tersebut normal atau homogen. Jika normal dan homogen, tes yang dilakukan adalah tes uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Tapi jika tidak normal dan tidak homogen, dilakukan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Pertama-tama kita melakukan uji normalitas. Langsung saja masuk ke variable view. Untuk datanya seperti ini. Kemudian name-nya kita tulis mula-mula. Mula-mula, enter. Kemudian labelnya kita tulis mula-mula. Enter. Kemudian measure-nya kita buat scale. Oke. Yang kedua adalah akhir, atau sama aja pemanasan. Kita beri label akhir. Untuk measure-nya kita buat scale juga. Untuk desimalnya biarkan 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian masuk ke data view. Kemudian datanya di copy semua. Oke. Dipastekan di sini. Akhir juga dikopikan. Oke, setelah ini langkah yang selanjutnya yaitu klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Kita tunggu. Oke. Kemudian mula-mula dan nilai akhir ini dimasukkan ke dalam dependent list semua. Untuk displaynya kita plots, kemudian plotsnya kita ini dihapus semua centangnya di deskriptif ini. Kemudian box plotsnya kita buat none. Kemudian normality plots ini kita centang, kemudian continue. Kemudian keep option. Oke, sudah benar ya yang list with ini. Terus continue, klik OK. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Oke, seperti inilah hasil outputnya yang keluar. Kita lihat di kolom test of normality ini. Karena datanya kurang dari 100, maka kita melihat di kolom Shapiro-Wilk ini. Jika data lebih dari 100, kita melihat di Kolmogorov-Smirnov. Karena datanya kurang dari 100, maka kita lihat di Shapiro-Wilk. Untuk akhir, nilai signifikannya yaitu 0,012, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data persebarannya tidak normal. Karena persebaran data normal itu harus lebih dari 0,05 nilainya ini. Selanjutnya yaitu akan melakukan uji homogenitas. Oke, datanya masih saya pakai data yang ini. Kita masuk saja ke variable view. Name-nya kita tulis percobaan. Enter. Terus desimalnya kita buat 0. Atau ketikkan 0 saja, 0. Labelnya kita buat percobaan. Terus measure-nya kita buat scale. Values-nya kita klikkan 1 itu untuk mula-mula. Kita add. Kemudian yang 2 itu labelnya akhir atau pemanasan. Kita klik OK. Kemudian name yang kedua yaitu pH. Oke, desimalnya 2 karena datanya di sini terdapat 2 angka di belakang koma. Terus labelnya kita tulis pH. Untuk measure-nya kita buat scale. Oke. Setelah itu
percobaan kita tulis angka 1 sampai nomor 12. Oke, saya skip dulu. Oke, setelah saya masukkan datanya seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Oke, kita tunggu. Kemudian percobaan kita masukkan ke factor list dan PH kita masukkan ke dependent list. Displaynya both, benar. Kemudian statistiknya kita pastikan mean atau rata-ratanya 95%, kemudian tercentang deskriptifnya, klik continue, kemudian plots-nya kita klik box plotnya none, kemudian deskriptifnya kita kosongkan semua centangnya, kemudian normality plots-nya kita centang, kemudian spread versus level with 11 tenths ini kita pilih yang power estimation, continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, seperti inilah hasil output yang keluar. Kemudian kita lihat di kolom test of homogeneity of variance. Kita di sini disuruh hanya mencari rata-rata saja atau min-nya. Berarti kita lihat basis of mean on mean, berarti kita lihat di signifikannya. Terlihat di sini yaitu 0,201, yang berarti dapat disimpulkan persebaran datanya itu homogen karena lebih dari nilainya signifikan dari rata-rata ini lebih dari 0,05. Kita akan melakukan uji Wilcoxon karena pada uji normalitas tadi hasil akhirnya tidak normal atau nilainya kurang dari 0,05. Jika ingin melakukan uji T berpasangan, maka datanya harus normal dan homogen. Sedangkan pada uji normalitas, persebaran datanya tidak normal. Oke, langsung saja. Kita masuk ke variable view. Kemudian name-nya kita tulis mula-mula. Enter. Kemudian labelnya kita tulis mula-mula. Measure-nya kita buat scale. Kemudian yang kedua yaitu akhir. Oke, enter. Measure-nya kita buat scale. Labelnya tulis akhir. Kita masih menggunakan data yang pertama. Berarti desimalnya tetap 2 ya, karena data ini terdapat 2 angka di belakang koma. Oke, langsung saja masuk ke data view. Oke, kita kopikan terlebih dahulu. Oke, setelah data masuk semua, selanjutnya kita klik analis, kemudian non parametric ini, kemudian legacy dialog, kemudian related samples. Klik, kita tunggu. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita pindahkan mula-mula ke variabel 1, kemudian variabel 2 kita akhir. Kemudian kita klik option, kemudian deskriptif, tentang deskriptif, klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, seperti inilah hasil outputnya yang keluar. Kita lihat di kolom tes statistik yang bawah ini. Terlihat di hasil asim sig
ini 0,002, yang berarti ketika hasil nilainya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan perubahan pH awal dengan pH akhir setelah dilakukan pemanasan. Kita masuk ke data yang kedua atau kasus yang kedua. Seperti inilah kasusnya. Oke, kita langsung masuk saja ke variable view, kita tulis name-nya lokal dan yang kedua yaitu import. Enter. Kemudian labelnya lokal dan yang satunya yaitu import. Oke, measure-nya kita buat scale. Untuk desimalnya kita biarkan 2 karena di data ini terdapat 2 angka di belakang koma. Oke, langsung saja masuk ke data view, kita salinkan atau kita kopas datanya yang lokal semuanya. Sekarang yang import semuanya juga. Oke, saya di sini akan mencari uji normalitas dari data kedua atau kasus yang kedua ini. Langkah selanjutnya yaitu klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Kita tunggu. Oke, kemudian lokal dan import kita masukkan ke dependent list semuanya. Kemudian klik plots, terus klik plot sini. Kemudian kita centang yang non, terus yang deskriptif ini kita hapus centang semuanya. Kemudian centang normality plots with test. Kemudian continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya, hasil outputnya. Oke, seperti inilah hasil output yang keluar. Kita lihat di kolom test of normality. Kita melihat di kolom Shapiro Wheel karena data yang kita masukkan tadi berjumlah kurang dari 100. Oke, kita lihat di bagian impornya, di signifikannya. Di sini nilainya yaitu 0,023. Yaitu kurang dari 0,05, yang berarti data persebaran datanya tidak normal karena kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dengan data kedua atau yang data sebelumnya masih sama. Oke, langsung saja kita masuk ke variable view, kita tulis jenis minumannya, jenis minuman. Terus yang kedua yaitu kadar sakarin, kadar sakarin. Enter. Labelnya kita tulis jenis minuman dan yang kedua yaitu kadar sakarin, kadar sakarin. Oke, untuk desimal jenis minumannya kita buat 0. Oke, measure-nya kita buat scale semua. Oke, untuk values yang jenis minuman kita isi pertama yaitu lokal, kita add. Yang kedua yaitu import, kita add, klik OK. Kemudian masuk ke data view. Oke, seperti inilah tampilannya. Kemudian kita masukkan datanya terlebih dahulu. Saya skip dulu. Oke, setelah data saya masukkan, langkah selanjutnya yaitu klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Oke,
jenis minumannya kita masukkan ke factor list, dan kadar sakarinnya kita masukkan ke dependent list. Kemudian displaynya bold, statistiknya, centang deskriptif, sama interval forminnya atau rata-ratanya 95%. Kemudian klik continue, kemudian plotsnya kita box plotnya nonkan, kemudian deskriptifnya kita kosongkan semuanya, kemudian normality plots with testnya centang, kemudian spread versus level ininya kita power estimation, continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Oke, seperti inilah hasil outputnya. Kemudian kita lihat di kolom test of homogeneity of variance ini, kita lihat di kadar sakarin of mean, karena kita di sini hanya mencari mean-nya atau rata-ratanya, yaitu signifikan, hasilnya 0,691. Ini berarti lebih dari 0,05, maka artinya persebaran datanya itu homogen. Oke, terakhir kita melakukan uji Mann-Whitney, karena data kedua saat dilakukan uji normalitas menghasilkan hasil kurang dari 0,05, yang artinya persebaran datanya tidak normal. Oke, langsung saja pakai data yang sebelumnya. Sudah semua, data view-nya juga sudah terisi semua. Kemudian klik analis, kemudian klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to independent sample. Oke, kemudian jenis minumannya kita ke grouping variable, dan kadarnya kita ke test variable list. Oke, untuk kodenya yaitu 1 untuk lokal dan 2 untuk impor. Oke, klik continue, kemudian optionnya centang deskriptifnya, kemudian missing values-nya klik exclude cases test by test, kemudian continue, kemudian klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Dan seperti inilah hasil outputnya. Kita lihat di kolom tes statistik ini, kita lihat di asimsik ini tertera 0,279, yang artinya terdapat perbedaan kadar sakarin lokal dengan kadar sakarin impor. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.